Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Agustina, kelas B Ekonomi Islam 2018. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang ijarah. Secara etimologis, ijarah adalah masdar dari kata ajara, yajiru, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. Al-ajaru berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. Al-ajaru makna dasarnya yaitu pengganti baik bersifat materi maupun imateri. Menurut Al-Syarbini, ijarah adalah akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, di mana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara. Akad ijarah ada dua macam, yaitu ijarah sewa barang adalah jual beli manfaat barang yang disewakan. Ijarah sewa tenaga atau jasa adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang telah disewakan tersebut. Dasar hukum ijarah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 6, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Terdapat juga dalam Quran surah Al-Talaq ayat 6, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dasar hukum ijarah, hadis riwayat dari Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, berikanlah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya mengering. Hadis riwayat Abu Hurairah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ada 3 kelompok yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat nanti. Pertama, orang yang bersumpah atas nama aku lalu ia mengkhianatinya. Kedua, orang yang menjadi orang yang menjual orang merdeka bukan budak belian, lalu ia memakan atau mengambil keuntungannya. Ketiga, orang yang mempekerjakan seseorang lalu pekerja itu memenuhi kewajibannya sedangkan orang itu tidak membayarkan upahnya. Rukun dan syarat ijarah. Rukun, pihak yang menyewa mustajir, pihak yang menyewakan mujir, benda yang diijarahkan atau objek ijarah, manfaat barang atau jasa, ijab dan kabul atau siga. Syarat terjadinya akad, syurut al-iniqad, berkaitan dengan pihak yang melakukan akad, yaitu berakal, mumayyiz, dan balik tidak disyaratkan oleh mazhab Hanafiyah. Syarat pelaksanaan atau syurut al-nafas, berkaitan dengan barang yang diakadkan harus milik pribadi atau penguasaan dan kepemilikan pribadi. Syarat syah, syurut al-syihah, yaitu adanya unsur sukarela dari pihak-pihak yang melakukan akad, suka sama suka. Manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas. Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan. Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah secara syara, tidak boleh menyewa orang untuk melakukan maksiat atau sesuatu yang dilarang syara, misalnya membunuh atau menganiaya. Larangan sewa tenaga atau jasa yang bukan kewajibannya, misalnya sewa untuk melaksanakan salat. Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jasanya tersebut karena sepenuhnya milik penyewa. Kemudian unsur yang merusak akad ijarah. Unsur yang terjadi pada pihak penyewa seperti penyewa pelit atau bangkrut sehingga tidak mampu membayar biaya sewa atau upah jasa atau pekerjaan, maka ia berhak untuk menggantikan akad ijarah. Selain itu, pihak penyewa juga dilarang menyewakan barang sewaan tanpa sepengetahuan pihak yang memberi sewa. Unsur yang terjadi pada pihak yang memberi sewa, misalnya adanya jatuh tempo utang yang tidak dapat terbayar kecuali dengan menjual barang yang ia sewakan, maka akad menjadi fasak atau rusak. Unsur yang terjadi pada barang yang disewakan, seperti orang yang menyewa kamar mandi, ternyata di dalamnya airnya habis karena sebab tertentu, maka kondisi seperti ini, maka akad ijarah rusak dan tidak dapat dilanjutkan. Contoh lain, ternyata barang yang baru dibeli dan disewakan, ternyata barang tersebut cacat atau tidak berfungsi, maka penyewa berhak untuk mengurungkan atau menghentikan akad ijarah. Ijarah muntahiyah bin tamlik. Khalik Al-Kafi mendefinisikan ijarah muntahiyah bin tamlik, yaitu
suatu akad di antara dua pihak di mana salah satunya menyewakan barang kepada pihak lainnya dengan pembayaran secara angsuran dalam jangka waktu tertentu. Pada akhir masa sewa, kepemilikan barang tersebut berpindah kepada pihak penyewa dengan akad yang baru. Van Al-Hasun mendefinisikan ijara muntahiyah bitamlik, yaitu kepemilikan manfaat suatu barang dalam jangka waktu tertentu, kemudian disertai perpindahan kepemilikan barang tersebut kepada penyewa dengan pengganti tertentu. Bentuk-bentuk ijara muntahiyah bitamlik. Akad ijara yang sejak awal akad memang dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan barang sewa kepada pihak penyewa. Syarat pembayaran secara angsuran dalam kurun waktu tertentu. Tidak ada akad baru atau jual beli setelah sewa lunas dikarenakan sejak awal sudah dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan barang kepada penyewa. Akad ijara memang dari awal murni dimaksudkan hanya untuk sewa. Hanya saja si penyewa diberi hak untuk memiliki barang sewaan dengan memberikan uang pengganti dalam jumlah tertentu. Syarat tidak ada perjanjian mengikat di antara keduanya setelah sewa lunas, karena akad adalah ijara murni. Akad ijara dimaksudkan untuk sewa suatu barang pada saat akad pihak penyewa dan pemberi sewa membuat perjanjian yang mengikat untuk melakukan akad jual beli barang objek sewa. Syarat pemberi sewa akan menjual barang yang disewa dengan jumlah harga tertentu setelah angsuran lunas. Mungkin baik itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.